Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Patricia, mahasiswa di Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tingkat 1 kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai akhir praktikum pada mata kuliah Farmasi Instrumen dengan dosen pengampu Ibu Sandra Isasi Sudiswa, MS Farm APT. Materi yang akan saya bahas pada video ini adalah salah satu instrumen yang ada di laboratorium, yaitu autoklaf. Sebelumnya, saya akan menampilkan foto dari instrumen autoklaf di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi, apa sih definisi autoklaf itu? Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi benda menggunakan uap air panas bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Untuk fungsi autoklaf adalah mensterilisasikan benda, bahan, alat, instrumen, ataupun media. Nah, benda apa saja sih yang dapat disterilisasikan menggunakan autoklaf? Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari logam, contohnya instrumen tray, dan benda-benda yang terbuat dari kaca, contohnya Erlenmeyer dan gelas ukur. Adapun prinsip kerja dari autoklaf adalah ketika sumber panas dinyalakan, maka air yang ada di dalam autoklaf akan mendidih secara perlahan. Adanya uap air tersebut mendesak udara yang ada di dalam autoklaf. Ketika udara telah tergantikan menjadi uap air, maka katup udara akan ditutupi sehingga tekanannya bertambah. Apabila tekanannya telah mencapai suhu yang sudah diatur, maka proses sterilisasi dapat dimulai. Selanjutnya ada komponen-komponen pada autoklaf. Yang pertama ada tombol on-off yang digunakan untuk mengaktifkan autoklaf. Lalu ada tombol pengatur waktu yang digunakan untuk mengaktifkan pengaturan waktu. Yang ketiga ada pengaturan waktu atau timer yang berfungsi untuk menentukan berapa lama waktu sterilisasi akan berlangsung. Kemudian ada pengatur suhu yang berfungsi untuk menentukan besarnya suhu yang akan digunakan untuk sterilisasi. Lalu ada tutup autoklaf yang berfungsi untuk menutup autoklaf agar uap panas tidak keluar. Kemudian ada penunjuk tekanan yang berada di bagian tutup dan berfungsi untuk menunjukkan tekanan saat sterilisasi berlangsung. Selanjutnya ada katup pelepas uap yang berada pada tutup autoklaf dan berjumlah 2, berfungsi untuk melepaskan uap pada saat sterilisasi berlangsung. Lalu ada sekrup pengaman yang berfungsi untuk mengunci tutup autoklaf agar rapat dan tidak bocor. Kemudian ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu saat sterilisasi. Lalu ada elemen panas yang berada di bawah bejana tekan dan berfungsi untuk memanaskan air hingga mendidih. Lalu ada power cord yang berfungsi untuk menghubungkan kabel power ke stop kontak. Dan yang terakhir, ada keran pembuangan yang berfungsi untuk mengeluarkan air pada saat sterilisasi setelah selesai. Kemudian kita beralih ke prosedur kerja autoklaf. Yang pertama, tutup dan kunci pintu autoklaf. Yang kedua, pilih siklus yang tepat. Hal ini perlu dibicarakan dengan asisten laboratorium. Manual penggunaan autoklaf harus berada di dekat autoklaf. Kemudian, pilih waktu dan suhu yang cukup apabila Anda menggunakan siklus dengan pengaturan. Lalu, mulai proses sterilisasi. Proses sterilisasi biasanya berlangsung 1-1,5 jam tergantung tipe siklus yang digunakan. Nah, ingat, jangan pernah mencoba untuk membuka tutup autoklaf apabila sterilisasi masih atau sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir, apabila terdapat masalah, segera batalkan siklus dan segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Untuk lebih memahami mengenai cara tutorial penggunaan autoklaf ini, saya akan menampilkan sebuah cuplikan video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Wida Novia Lestari dari Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan autoklaf yang akan dibantu oleh Ibu Merkuria Karyantina selaku Kepala Laboratorium Mikrobiologi dan Ibu Isni Rindi selaku Laboran Mikrobiologi. Penggunaan autoklaf digunakan untuk sterilisasi alat. Langkah-langkahnya yang pertama, menancapkan stop kontak pada. Kemudian yang kedua, alat-alat yang akan
sterilisasi dimasukkan di dalam angsan. Setelah semua alat dimasukkan dalam angsan, kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf. Tutup autoklaf. Yang ketiga, pastikan semua tutup ini terkunci dengan rapat. Setelah itu, yang kelima, klem yang terdapat dalam autoklaf dikencangkan. Setelah semua klem tertutup rapat, kemudian langkah keenam, nyalakan tombol on off. Setelah menyala, frekuensi diputar sampai angka 30. Setelah itu, tunggu sampai di tekanan 0,1. Setelah mencapai 0,1, dihitung selama 30 menit. Setelah tekanan mencapai 0,1 dan dipertahankan selama 30 menit, kemudian suhu frekuensi di 0. Setelah 0, kita buka tutup ini pelan-pelan. Setelah tekanan 0, kemudian buka semua statika. Semua klem terbuka. Bukalah autoklaf dengan hati-hati dari sisi kanan, sisi kiri. Tunggu hingga uapnya keluar. Setelah itu, matikan tombol on off-nya. Kemudian angkat alat yang berada di dalam keranjang tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tata cara penggunaan autoklaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cuplikan video tutorial penggunaan autoklaf. Kemudian yang terakhir ada cara membersihkan atau cara perawatan autoklaf. Yang pertama, jangan pernah menggunakan autoklaf kecuali jika autoklaf dalam keadaan yang bagus setelah perbaikan. Kemudian yang kedua, hanya orang profesional yang diizinkan melakukan perbaikan terhadap autoklaf. Yang ketiga, segera laporkan segala ketidakberfungsian alat dan juga kerusakan alat kepada pihak yang berwenang. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai alat autoklaf. Sebelum melaksanakan praktikum di laboratorium, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai alat yang akan kita gunakan untuk praktikum, agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.